Kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Riau tahun 2019 menjadi salah satu krisis ekologis terbesar di Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan, sekaligus menguji efektivitas perlindungan hukum lingkungan nasional serta tanggung jawab internasional Indonesia. Kebakaran yang meluas sejak pertengahan September 2019 menyebabkan ISPU di Pekanbaru mencapai kategori berbahaya. Pemerintah menetapkan langkah darurat termasuk rapat koordinasi Kapolri dan Panglima TNI serta rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data KKI Warsi, hingga 19 September 2019 tercatat 7.841 hektar lahan terbakar dengan wilayah terdampak terbesar di Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Dalam 10 hari berikutnya, total lahan terbakar antara Januari hingga Oktober 2019 meningkat hingga 9.713 hektar. Berdasarkan data pada tahun 2024, Indonesia kehilangan sekitar 261.525 hektar hutan. Deforestasi kini bergeser dari aktivitas ilegal menjadi legal melalui kebijakan perizinan resmi. Kondisi ini mencerminkan masalah tata kelola, politik ekonomi, serta kurangnya integrasi antara hukum nasional dan komitmen internasional yang berdampak luas secara global. Prinsip kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip utama hukum lingkungan. Prinsip kehati-hatian, prinsip pencemaran membayar juga tidak ditegakkan secara proporsional terhadap besarnya kerusakan. Selain itu, prinsip keberlanjutan dan asas kelestarian dalam PP nomor 71 tahun 2014 diabaikan. Dampak kabut asap lingkungan menunjukkan pelanggaran prinsip no harm rule yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam ATSP, mengingat asap dari kebakaran tersebut turut mencemari udara Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan di Riau bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam AATHP 2002 karena menyebabkan pencemaran lintas batas. Emisi karbon dari kebakaran juga melanggar kewajiban pengurangan emisi dalam Paris Agreement serta mengancam hak yang diakui oleh Dewan HAM PBB. Secara nasional, peristiwa ini melanggar pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meski ada penegakan hukum terhadap korporasi seperti PT Sumber Sawit Sejahtera, proses pertanggungjawaban pidana sering terhambat oleh kepentingan politik, lemahnya pembuktian, dan juga kurangnya koordinasi antar lembaga. Dalam hukum lingkungan internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lintas batas. Berdasarkan pasal 7 ASEAN Health Agreement, Indonesia wajib mengambil langkah pencegahan agar kebakaran hutan tidak berdampak ke negara lain. Kegagalan dalam pengawasan dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban internasional. Selain negara, non-state actor seperti korporasi dan masyarakat lokal juga memiliki tanggung jawab hukum dan moral atas kerusakan lingkungan. Menurut UU PPLH, korporasi dapat dipidana jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan sebagaimana terjadi pada kasus PT Sumber Sawit Sejahtera. Secara global, meskipun korporasi tidak langsung tunduk pada hukum internasional, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa kegiatan bisnis di wilayahnya mematuhi standar lingkungan hukum internasional. Kasus Riau 2019 merupakan pencemaran udara lintas batas. Sejauh ini belum ada mekanisme pemberian ganti rugi antar negara dalam AATHP. Namun secara prinsip Indonesia wajib bertanggung jawab mencegah asap sampai tidak membahayakan tetangga. Pencemaran sejauh ini menjadi permasalahan regional sehingga memerlukan kerjasama ASEAN untuk mencegah berulangnya krisis. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan taktik di lapangan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem hukum lingkungan yang cukup komprehensif. Keberadaan konstitusi hijau melalui pasal 28H ayat 1 dan juga pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disertai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menunjukkan adanya komitmen negara terhadap pelestarian lingkungan hidup, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif di lapangan. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tahun 2019 menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Regulasi telah melarang pembakaran lahan serta mewajibkan pengelolaan berkelanjutan, tetapi lemahnya pengawasan, juga ada keterlambatan penegakan hukum dan pemberian izin di kawasan
rawan kebakaran menunjukkan rendahnya efektivitas kebijakan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah perlu memperkuat kebijakan lingkungan dengan mempertegas pelaksanaan restorasi ekosistem gambut itu sendiri dan juga memperketat perizinan izin konsensi baru dan mewajibkan transparansi sertifikasi lingkungan. Penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara konsisten dan tanpa diskriminasi dengan menjatuhkan sanksi yang tegas, baik administratif, pidana maupun pencabutan izin terhadap pelaku perusak lingkungan. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama internasional melalui optimalisasi pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau APHP, termasuk pertukaran data titik panas secara real time dan koordinasi regional dalam mitigasi kebakaran lintas batas. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam pengawasan hutan melalui pemberian insentif bagi praktik konservasi berbasis komunitas. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, prinsip kehati-hatian dan juga prinsip pencemaran membayar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tapi juga terwujud nyata dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Perlindungan lingkungan hidup pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama negara dan juga seluruh warga negara untuk menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.